masuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, di masa pandemi ini kalian ya supaya untuk menjaga kesehatan kalian dan supaya menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa dulu ya. Coba ketua kelasnya dipimpin. Ya Adi, coba dipimpin. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu memiliki ilustrasi nih, gambaran tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bisa kalian lihat di PPT Ibu ini, ada yang tahu gambar itu berada di mana? Ya, benar sekali. Berada di pasar. Nah, coba ada yang ingat nggak sebelum ini materi apa yang kita pelajari? Ada yang ingat? Ya, benar, interaksi sosial. Nah, di pasar ini juga terjadi interaksi sosial kan? Siapa saja sih pelakunya dari interaksi sosial tersebut di pasar? Ada yang tahu? Nanti kalau bisa ada yang jawab, Ibu kasih poin loh. Ya, benar sekali Vina. Interaksi antara penjual dan pembeli. Tepuk tangan untuk Vina ya. 10 poin untuk Vina. Nah, bentuk-bentuk interaksinya apa saja sih yang di pasar itu? Contohnya, transaksi jual-beli, proses tawar-menawar, itu merupakan interaksi sosial ya. Nah, dengan ilustrasi yang Ibu terangkan tadi, kalian sudah memiliki gambaran kan tentang materi yang akan dipelajari kita hari ini? Ada yang tahu? Pasti udah tahu kan? Ya, benar sekali, Tito. Yaitu kita akan mempelajari peran pelaku ekonomi. Untuk indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengetahui siapa saja pelaku-pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, menjelaskan peran-peran dari setiap pelaku-pelaku ekonomi. Dan yang terakhir, menjelaskan faktor-faktor produksi dalam perekonomian. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan kepada kalian ilustrasi pelaku ekonomi secara sempit, yaitu yang ada di pasar. Nah, yang biasanya pembeli itu disebut dengan apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, benar sekali Rara, pembeli disebut dengan konsumen, sedangkan untuk penjual disebut dengan ya, benar sekali. Disebut sebagai produsen. Namun, kita akan mempelajari macam-macam pelaku ekonomi yang ada di negara, yang mana mencakup lebih luas lagi. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam dari pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen atau bisa kita sebut dengan RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen atau yang bisa kita sebut dengan RTP. Dan yang ketiga, rumah tangga pemerintah.
Dan yang terakhir adalah rumah tangga luar negeri. Nah, setiap dari macam-macam pelaku ekonomi itu, ini yang disebutkan tadi ada 4, tentunya itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Tapi, kalian tidak asing kan untuk peran dari rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga produsen, seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang mana rumah tangga konsumen itu sebagai pembeli dan rumah tangga produsen sebagai penjual. Nah, untuk rumah tangga pemerintah itu sendiri, tugasnya apa sih perannya itu dari rumah tangga pemerintah? Nah, untuk rumah tangga pemerintah itu sendiri perannya yaitu mengatur, di mana kegiatan di pasar itu diatur oleh pemerintah supaya kegiatan perekonomian berjalan dengan baik. Sedangkan untuk rumah tangga luar negeri, perannya itu yaitu dalam perekonomian dari luar negara tersebut. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas di peran-peran pelaku ekonomi. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, kita dapat kita simpulkan apa itu pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Setelah kita mengetahui apa itu pelaku ekonomi, sekarang kita akan membahas peran-peran dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Nah, yang pertama kita bahas yaitu peran rumah tangga konsumen. Nah, dari ilustrasi yang Ibu jelaskan tadi, apa sih peran dari rumah tangga konsumen? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, Nana. Yaitu membeli sebuah produk termasuk peran dari rumah tangga konsumen itu sendiri ya, atau kita bisa menyebutnya melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada dasarnya, manusia itu atau konsumen itu membutuhkan barang atau jasa untuk kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua, peran rumah tangga konsumen yaitu sebagai penyedia faktor produksi. Apa sih faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga konsumen? Yang pertama adalah faktor produksi alam. Apa sih faktor produksi alam itu? Faktor produksi alam yaitu merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai pendukung kegiatan produksi. Segala sesuatu yang dari alam ya. Contohnya itu seperti lahan. Lahan yang digunakan untuk kegiatan produksi atau proses produksi usaha tersebut. Terus, yang kedua adalah faktor produksi modal. Di sini faktor produksi modal bukan hanya uang saja ya, tetapi bisa juga berupa barang, yaitu berupa mesin atau alat-alat lain yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi dalam usaha tersebut. Seperti itu. Dan yang ketiga, faktor produksi tenaga kerja. Nah, untuk faktor produksi tenaga kerja ini
dibutuhkan ya manusia itu sendiri, di mana manusia dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi. Contohnya, ibu sebagai guru, di mana ibu dibutuhkan dalam suatu instansi yaitu sekolah. Ibu merupakan seorang faktor produksi tenaga kerja. Contoh lain, faktor produksi tenaga kerja itu sendiri yaitu dokter dan teknisi. Ada lebih banyak lagi, bisa kalian cari ya. Dan yang terakhir, faktor produksi kewirausahaan atau skill. Nah, dalam hal ini dibutuhkan keahliannya dalam mengatur atau mengelola suatu usaha, di mana skill yang dimiliki dalam faktor produksi kewirausahaan ini ialah mengorganisasikan supaya suatu usaha terus berkembang untuk memajukan perusahaan itu. Dari faktor produksi yang telah diberikan dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, tentunya rumah tangga konsumen mendapatkan balas jasa kan berupa pendapatan. Nah, sekarang kita bahas pendapatan rumah tangga konsumsi. Yang pertama adalah berupa sewa. Sewa ini berupa balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen karena telah menyewakan lahannya kepada rumah tangga produsen. Yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, upah. Berupa upah. Nah, upah ini atau gaji diberikan atas balas jasa dari faktor produksi tenaga kerja. Dan yang ketiga berupa bunga. Bunga ini diterima karena balas jasa yang telah diberikan berupa modal atau peminjaman inventaris. Dan yang terakhir, yang keempat, laba atau keuntungan. Nah, laba atau keuntungan ini merupakan balas jasa yang diberikan dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen karena telah melakukan pengelolaan terhadap suatu perusahaan yang berupa tenaga atau pikirannya sehingga dapat memperoleh laba. Nah, setelah kita mengetahui peran dari rumah tangga konsumen ini, salah satunya yaitu konsumsi suatu barang atau jasa. Nah, yang kita tanyakan, siapa sih dari yang penyedia dari barang dan jasa tersebut yang dikonsumsi rumah tangga konsumsi? Konsumen? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Rumah tangga produsen. Selanjutnya, kita bahas dari peran rumah tangga produsen, yaitu sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Nah, sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen ini dimaksudkan ia mengelola barang atau sebuah produk kemudian dipasarkan ke konsumen. Dan yang kedua perannya yaitu sebagai pengguna faktor produksi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, siapa sih yang termasuk dari rumah tangga produsen itu sendiri? Ada yang tahu?
Ibu jelaskan ya, yang termasuk dalam rumah tangga produsen itu di Indonesia itu sendiri, yaitu pertama BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang kedua BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta, dan yang ketiga adalah koperasi. Nah, semua itu merupakan dari rumah tangga produsen. Nah, kalau kita kaitkan rumah tangga konsumen yang tadi yaitu sebagai penyedia faktor-faktor produksi, siapa sih yang memberikan balas jasa yang telah diterima oleh rumah tangga konsumen? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, Tito. Yaitu yang memberikan balas jasanya yaitu rumah tangga produsen. Jadi, gaji atau upah, sewa, laba, bunga itu diperoleh dari rumah tangga produsen ya. Karena rumah tangga produsen itu sendiri yang menggunakan faktor-faktor produksi tersebut. Gitu ya. Nah, dalam suatu kegiatan perekonomian itu tentu perlu adanya yang mengatur kegiatan ekonomi tersebut ya. Hayo siapa yang mengatur dalam kegiatan perekonomian itu sendiri? Ada yang tahu? Nah, selanjutnya kita akan membahas rumah tangga pemerintah. Selanjutnya adalah peran rumah tangga pemerintah. Yang pertama, pengatur atau regulator dalam perekonomian. Karena di sini itu rumah tangga pemerintah berperan penting dalam membuat suatu kebijakan perekonomian sehingga kegiatan ekonomi itu diatur untuk menstabilkan kegiatan ekonomi di suatu negara. Rumah tangga pemerintah ini tidak hanya sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian ya, tapi juga sebagai konsumen maupun produsen. Nih, kalau kita lihat dalam suatu lembaga pemerintahan, tentunya membutuhkan konsumsi barang dan jasa juga kan? Misalnya nih, Dinas Pendidikan membutuhkan buku atau kertas atau alat-alat yang lainnya yang dibutuhkan di dalam kantor tersebut. Nah, itu namanya pemerintah sebagai rumah tangga konsumen perannya. Sedangkan untuk rumah tangga produsen itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, yang kedua Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan yang ketiga koperasi. Nah, untuk yang punyanya pemerintah itu yang mana? Yaitu BUMN. BUMN itu merupakan milik pemerintah. Disebut juga sebagai produsen. Apa saja sih yang termasuk dari BUMN itu? Nah, yang termasuk dari BUMN itu PT KAI atau Kereta Api Indonesia, PLN atau Perusahaan Listrik Negara, dan yang lain sebagainya. Itu termasuk BUMN ya. Nah, BUMN itu termasuk dalam jenis produsen. Makanya itu rumah tangga pemerintah juga disebut sebagai produsen. Sekarang kita masuk ke dalam peran rumah tangga luar negeri. Yang pertama itu perannya penyedia barang-barang untuk dipasarkan ke luar negeri. Nah, atau disebut sebagai ekspor barang. Contohnya itu
Indonesia mengekspor tekstil ke Jepang. Yang kedua, pembeli barang-barang hasil produksi dari luar negeri atau yang disebut sebagai impor. Contohnya itu Indonesia mengimpor barang dari Jepang yaitu berupa kendaraan bermotor. Dan yang terakhir perannya yaitu penyedia modal atau tenaga ahli. Jadi bisa saja ketika Indonesia membutuhkan tenaga ahli, untuk perusahaan di Indonesia seperti itu, atau Indonesia membutuhkan modal karena tidak cukup modalnya, ia membutuhkan modal dari luar negeri itu sendiri atau investasi asing. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mereview materi yang tadi kita pelajari, yang Ibu terangkan tadi ya. Kita review ya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan peran dari masing-masing pelaku ekonomi itu sendiri. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja sih pelaku ekonomi itu? Ayo, siapa yang bisa? Nanti Ibu kasih poin loh untuk yang bisa menjawabnya. Dan untuk membantu ulangan tengah semester nanti poinnya. Gimana nih? Ada yang bisa jawab? Iya, Rara, coba. Ya, benar sekali, Rara. Yang termasuk dari pelaku ekonomi itu sendiri, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi atau produsen, yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Dari yang disebutkan Rara tadi, 4 pelaku ekonomi tadi, kita bisa melihat keterkaitan dari 4 pelaku ekonomi itu sendiri ya. Yang pertama, rumah tangga konsumen itu membeli barang dan jasa kepada rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga produsen memberikan barang dan jasa tersebut ke rumah tangga konsumen itu sendiri. Rumah tangga konsumen memberikan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga produsen itu sendiri memberikan balas jasa berupa pendapatan kepada rumah tangga konsumen berupa sewa, upah, bunga, laba, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Faktor-faktor produksi ini apa saja sih? Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah Ibu jelaskan loh. Nanti yang bisa menjawab dapat poin lagi. Untuk membantu nilai ujiannya jika kurang. Ya, benar sekali. Ya, siapa mau menjawab? Ya, Tito, benar sekali. Jadi, faktor-faktor produksi itu berupa faktor produksi alam, faktor produksi modal, faktor produksi tenaga kerja, dan yang terakhir faktor produksi kewirausahaan atau skill. Selanjutnya kita bahas hubungannya dengan rumah tangga negara ya. Rumah tangga konsumen membayar pajak kepada rumah tangga konsumen ini, dan rumah tangga produsen membayar pajak kepada rumah tangga negara. Kemudian rumah tangga konsumen dan produsen mendapatkan balas jasa berupa subsidi dari rumah tangga negara. Kita beralih ke masyarakat luar negeri. Nah,
di masyarakat luar negeri ini, rumah tangga konsumen bisa mengimpor barang dari masyarakat luar negeri, kemudian melakukan pembayaran devisa ke masyarakat luar negeri itu sendiri. Nah, yang kedua, masyarakat luar negeri itu bisa melakukan ekspor terhadap rumah tangga produsen. Kemudian masyarakat luar negeri itu membayar devisa kepada rumah tangga produsen itu sendiri. Atau disebut sebagai penerimaan devisa kepada rumah tangga produsen itu sendiri. Nah, siklus pelaku ekonomi ini sendiri disebut dengan diagram circular flow. Begitu ya. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Untuk kelompoknya sudah Ibu share di grup WAG masing-masing kemarin. Untuk soalnya bisa dilihat di PPT Ibu. Silahkan diskusi. Ibu beri waktu 15 menit untuk diskusi membahas dua soal ini. Setelah diskusi nanti dikemukakan hasil diskusinya ya. Sekarang Ibu kasih waktu 15 menit. Baik, diskusinya sudah selesai ya. Minta tolong untuk perwakilan per kelompok bisa mengemukakan hasil diskusinya kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih sudah dikemukakan semua ya. Sekarang Ibu akan meringkas hasil diskusi kalian dan mereviewnya. Yang pertama, soalnya menurut masing-masing kelompok, pelaku ekonomi yang paling dominan di negara itu apa? Nah, untuk pelaku ekonomi yang paling dominan itu sebenarnya semua dominan dan penting. Tapi untuk yang paling dominan itu pemerintah, karena selain pemerintah itu sebagai pengatur ekonomi, juga sebagai produsen dan konsumen. Yang kedua, peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Apa yang terjadi jika pemerintah mengabaikan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi? Nah, apabila pemerintah mengabaikan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi, maka negara yang mengabaikan tersebut akan susah mencari investor dari negara asing, akan susah mencari kreditur atau memberikan bantuan pinjaman lunak, dan akan susah melakukan ekspor impor, dan akan susah mencari bantuan apabila negara tersebut tertimpa bencana alam. Gitu ya. Hasil diskusi kalian sudah bagus. Applause untuk teman-temannya yang sudah menyelesaikan soal diskusi ini. Berhubung waktu pembelajaran kita hari ini sudah habis, untuk soal evaluasinya dikerjakan di rumah ya. Ada 10 soal pilihan ganda, nanti Ibu share di grup WAG, dikumpulkan besok. Dikerjakan sebaik mungkin, dan semoga dan tetap mematuhi protokol kesehatan,
dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kalian maunya gimana? Usulnya tetap sinkron gini atau asinkron? Baik, kalau kesepakatan kalian besok itu asinkron, kita lakukan asinkron karena kalau sinkron terus kalian kasihan untuk kuotanya ya. Untuk semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.